Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Wizi Lestari, NPM 2011-06-0124, Program Studi Pendidikan Biologi Kelas B Semester 4 UIN Raden Intan Lampung. Yang terhormat Ibu Aulia Novitasari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Taksonomi Tumbuhan Rendah. Baiklah, di sini saya akan mengajak kalian semua praktikum bareng, yaitu tentang herbarium basah. Mari kita simak video berikut ini. Sebelum ke langkah-langkah pembuatannya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu divisi Schizophyta. Saya di sini mengambil jenis ganggang. Apa itu divisi Schizophyta? Divisi Schizophyta adalah kelompok yang mempunyai ciri khusus yang berkembang biak dengan membelah diri. Schizophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu schizein, artinya membelah, dan phyton adalah tumbuhan. Tumbuhan belah dianggap sebagai kelompok tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik yang paling rendah, sehingga dari segi evaluasi merupakan kelompok tumbuhan yang paling tua dan paling primitif. Adapun ciri-ciri dari Schizophyta ini adalah berkembang biak dengan cara membelah diri, tubuh terdiri dari sel protoplas, belum terdiferensiasi dengan jelas sehingga inti sel dan plastisidanya belum jelas. Schizophyta ini terbagi menjadi dua kelas, yaitu yang pertama kelas bakteri dan yang kedua yaitu kelas ganggang biru. Kelas bakteri yaitu berasal dari kata bakterion dari bahasa Yunani yang artinya yaitu batang kecil. Di dalam klasifikasinya, bakteri digolongkan dalam divisio Schizomcetes. Yang kedua yaitu ganggang. Ganggang dalam kehidupan kita sehari-hari sering disebut dengan rumput laut. Ganggang kebanyakan hidup di perairan laut maupun air tawar atau daerah tanah lembab. Nah, sudah tahu bukan apa itu pengertian divisi Schizophyta? Mari kita simak langkah-langkah pembuatan herbarium basahnya yuk. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alkohol, ganggang, air, aqueous, gunting, selotip, kertas, dan toples. Langkah yang pertama yaitu buka tutup toples terlebih dahulu. Langkah yang kedua, masukkan alkohol ke dalam toples sebanyak 75% dari toples tersebut. Langkah yang ketiga, masukkan air ke dalam toples sebanyak 30% dalam kapasitas toples. Langkah keempat, masukkan ganggang ke dalam toples. Langkah kelima, tutup toples menggunakan tutupnya. Langkah yang ketujuh atau yang terakhir yaitu beri nama klasifikasi, tempat penemuan, serta tanggal penemuan. Ganggang adalah sekumpulan organisme autotrof maupun heterotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Sebagian besar merupakan fototrof yang memperoleh makanan dengan bantuan foton, tetapi ada pula yang memperoleh nutrisi melalui kombinasi fototrof dengan osmotrof, mesotrof, dan fagotrof. Ganggang berperan penting dalam ekosistem karena menghasilkan energi dan bahan makanan bagi ekosistem perairan. Ganggang juga umumnya digunakan sebagai bahan baku pembuatan polisakarida, funori, sumber mineral, bahan pakan ternak, dan sebagainya. 3 kelas cukup besar dalam divisi ini adalah Chlorophyta atau alga hijau, Phaeophyta,
atau alga coklat, Rhodophyta atau alga merah. Pada umumnya, divisi alga yang banyak hidup di lingkungan laut dan tubuh tersusun secara multiseluler adalah divisi Chlorophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Ganggang, sekelompok autotropik dan organisme eukariotik, adalah sumber yang sangat kaya beberapa nutrisi penting. Selain menjadi sumber makanan yang sangat baik, mereka semakin sering digunakan untuk beberapa tujuan di berbagai industri. Ganggang adalah sumber yang kaya karbohidrat, protein, enzim, dan serat. Struktur tubuhnya mirip sel tumbuhan, yaitu bersifat eukariotik, memiliki membran inti, serta memiliki dinding sel dan kloroplas. Dinding sel ganggang ada yang mengandung selulosa, hemiselulosa, silika, kalsium karbonat, polisakarida, pektin, aligin, agar, dan karagenan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai herbarium basah. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.